Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada Jumat siang ya dok ya. Iya, tanggal 6 sekarang ya dok ya. Tanggal 6. Berkesempatan bisa silaturahmi ke rumah sakit Geraha Husada ya. Sayang. Di Tuban ya dok ya. Tuban Selatan. Tuban Selatan nih. Iya. Ini Tuban Selatan ya dok ya. Ya. Kalau Tuban Pantura. Ya. Oh, nggih. Kalau Tuban Pantura ini Tuban Selatan ya, malah lebih dekat dengan Bojonegoro. Lebih dekat dengan Bojonegoro, lebih dekat dengan Jawa Tengah. Oh, Cepu. Cepu itu kan Jawa Tengah. Tadi yang dilewati pas itu perbatasan. Oh. Ini ke barat sedikit, kurang lebih 20 kilo sudah Rembang. Biasanya kan kalau kita ke Tuban itu kalau dari Jombang itu kan biasanya lebih langsung ke utara ya dok ya, Babat ya. Hanya saja karena itu kan Tuban yang utara dan timur ya dok ya, dengan dekat Lamongan lah ya. Kalau ini Tuban Selatan dekat Bojonegoro. Makanya kalau tadi lebih enaknya kalau dari Jombang exit tol Ngawi ya dok ya, exit tol Ngawi. Masya Allah, siap betul. Alhamdulillah tadi seneng dok. Saya tuh jujur menikmati karena selama ini kalau kita di Jakarta itu yang kita lihat hanya gedung-gedung perjalanan tadi ya lewat hutan-hutan. Lumayan. Senang dok. Benar. Sepanjang perjalanan tadi yang saya lalui itu banyak pohon. Monggo. Oh, yang di monggo. Sini deh. Ini kau miyos Ngawi punya nggih. Menawi miyos jalan umum menika tersendat karena banyak perbaikan jalan. Menawi miyos Ngawi lebih cepat karena ada tol ya, tolnya. Menawi tidak Tuban kota ya lewat Pantura tadi. Ya, jadi ke arah Babat. Dari Jombang Babat terus Tuban kota. Sampun Tuban tapi kawasan selatan. Tuban Selatan Barat nggih. Ya, Tuban Selatan Barat. Makanya lebih dekat dengan Bojonegoro, lebih dekat dengan Jawa Tengah Cepu. Cepu apa Rembang? Ya, Cepu Rembang itu sama. Cepu Rembang sama aja. Insyaallah. Senori yang tadi dilewati. Senori tadi. Ya. Makanya udah ngelewati tadi. Senori ke Tuban nggih? Senori ke Tuban. Senori Tuban ini ngelewati tadi Senori tadi. Kalau sudah jam 10 ya geser. Nggih. Insyaallah. Mohon maaf dokter kalau tidak salah sekeluarga berapa bersaudara dok ini dok? Iya dokter semua memang. Tapi alumni Wahid Hasyim semua. Berapa bersaudara dok? 4 ya. Yang nomor pertama Nun Sewu Dr. Khalid Ubed spesialis penyakit yang di Bojonegoro ya. Bojonegoro ketua PCNU Bojonegoro. Nggih. Ketua ISNU. Nggih. Terus saya. Nggih. Yang lainnya dokter spesialis yang saya dokter umum. Nun Sewu Dr. Ubed angkatan berapa di SMA? 85. Sama dengan Jenderal Purwo Setianto. Oh, lulus ya. Ya. Lulus 85. Enggak, masuknya 85. Oh, maksudnya 85. 85 sampai 88. Nggih. 85 sampai 92 dong. Loh, 85 waktu itu masuknya apa? Masuk angkatannya. Di Brawijaya. Oh, Nun Sewu waktu pas di SMA. Di SMA keluarnya 85, berarti 82. Ya. Nggih, 82 85 nggih. Terus masuk Brawijaya 85 nggih. Masuk Brawijaya 85 sampai dengan 92 ya. Seangkatan dengan Dr. Purwo. Dr. Purwo Kapus Susat ya. Ya, Maijen Purwo Setianto. Dulu dia di sini di klinik saya ini. Di mana, Dok? Saya kan punya klinik 8. Nggih. Ya. Oh, panjenengan enggak punya ada 8 klinik? Klinik itu yang semuanya diisi sama alumni dari Brawijaya. Oh, Masya Allah. Nah, salah satunya itu Dr. Purwo Setianto hampir 1 tahun deh. Nggih. Di Jenderal. Terus siapa lagi yang di RSPAD dok? Izin dok? Yang di Gatot Subroto, Dr. Subandono juga Jenderal itu, tapi baru bintang 1. Kalau yang Dr. Purwo bintang 2. Nggih, terus. Jadi berarti nomor 1 Dr. Ubed, terus saya. Panjenengan Dr. Rafiq. Waktu itu berarti Nun Sewu masuk SMA-nya tahun berapa? Saya SMA 83 deh, keluar 86. Oh, 83 86 nggih. Oh. 86.
Nah, terus Dokter Ali kan lanjut nggih. Ya. Lanjut 8992 ya? Iya, betul. Nomor 3 nggih. Nomor 4 itu Dokter Hewan itu di Pacet. Oh, ya? Di Pacet. Di Pacet. Iya, siapa namanya? Muhibur Rahman. Muhibur Rahman. Nggih, alumni SMA AWH juga. juga. Oh, tahun? Kakak kelasnya Ali deh. Jadi kalau Dokter Ali beliau nomor 4. Oh, Masya Allah. Berarti nomor 1 Dokter Ubed 8285. Terus panjenengan 8386. Terus yang nomor 3 itu 2 tahun dengan saya ya berarti. Berarti sekitar 85 ya. 87 deh. Oh, 87. Iya. Maksudnya 87. 8790. Betul. Oh, nggih. Terus Dokter Ali berarti terpaut 2 tahun sama beliau. Oh iya betul berarti 8992 ya. Iya, betul. Masya Allah. Hebat ya. Apa? Jujur saya barokahnya Tebu dan barokahnya Mbah Hasyim ya. Waktu itu ceritanya nun sewu Dokter Rafiq. Orang tua sudah barang tentu kan ini 4 putranya ya kan dimasukkan ke pondok Tebu. Waktu itu nun sewu bisa dijalan sedikit. Apa nun sewu yang menjadi motivasi daripada orang tua memasukkan putra-putranya ya dok ya? Berarti mulai itu kan ngalap barokah punya ini. Oh, geng. Iya, tabarukan ke Kiai Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Kita dulu semua dari MI terus Sanawiyah. Oh. Jadi tidak mengenal ilmu umum. Sekolahnya pakai sarung. Karena di desa. Asli ini pun Senori semua. Jadi pakai sarung semua. Jadi kalau seandainya tidak di Tebu Ireng pasti kita tidak diterima. Pasti tidak, karena tidak bekal umum betul kagungan. Iya. Berarti MI sama Sanawiyah. Jadi bersaudara saya Emriti itu 250 hafal. Masya Allah. Muhafadzah Alfiyah itu wajib dulu sampai 500. Kalau nggak 500 udah hafal, nggak bisa lulus. Jadi sampai sekarang juga masih hafal Alfiyah. Berarti waktu pas di Senori MI sama Sanawiyah. Oh, ya tadi itu ya ya dokter ya. Kalau sekarang kan dulu memang ketua yayasannya abah saya. Nggih. Sekarang ya saya yang meneruskan. Sudah ada 5.000 deh siswa-siswinya. Oh, Masya Allah. Tapi masih bertahan putra-putri dibedakan. Terus MI putra, MI putri, Sanawiyah putra, Sanawiyah putri. Oh. Aliyah putra, Aliyah putri. Geng. Ya 5.000-an. Masya Allah. Nah itu terus nun sewu dokter. Yang hebat lagi ya tadi ya memang kalau kita bilang berkah itu ya pasti insya Allah tidak hanya mungkin Dokter Rafiq keluarga, pasti semua santri akan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi dokter selain keberkahan tentunya usaha-usaha atau ikhtiar. Jujur kayak Dokter Ubed, kayak panjenengan, terus kayak siapa yang nomor 3 tadi dok? Izin dok? Dokter Muhib, terus Dokter Ali ya. Dokter Ali. Artinya itu kan semuanya dokter ya. Tentunya namanya kita ingin menempuh jenjang kedokteran itu sudah barang tentu kan harus memenuhi kualifikasi dan seleksi kan begitu. Nah, artinya apa dok? Artinya yang perlu kita garis bawahi bahwa memang orang tua sudah menanamkan basic mengenai pendidikan gitu loh. Walaupun mungkin basic pendidikan tadi yang dokter cerita MI ataupun Sanawiyah, tapi kan di situ ditanamkan bagaimana agar belajar yang rajin kayak gitu-gitu ya dok ya. Tentunya pada saat SMA itu sudah barang tentu baik itu Dokter Ubed, Dokter Rafiq, terus Dokter Muhib ataupun Dokter Ali itu sudah barang tentu kan pasti apa ya belajarnya giat gitu loh dok. ya terlepas sana ya dok ya. Kayak tersoleh gitu. Kalau saya sama dok, saya juga paling giat sekali. Dalam ije.
Dokter Soleh berapa saudaranya? 3, cowok semua. Oh, alhamdulillah. Cowok, Dok. Tapi yang dokter cuma Nabi aja. Oh, alhamdulillah. Polisi. Bagus dong. Sama juga, Dok. Adik saya juga alumni Tebireng juga, Dok. Hebat. Dua-duanya. Ngikut Dokter Rafiq. Jen. Nyari keberkahan, Dok. Ya kan, Dok? Ya, betul. Tabarukan. Dan kita rasakan setelah selesai baru kita merasakan bahwa memang berkah itu ada. Masya Allah. Siap, Dok. Jadi, waktu pembentukan ISNU dan untuk deklarasi untuk Persatuan Perhimpunan Dokter NU saya masuk. Pembentukan ISNU saya juga masuk. Iya. Pertama kali pembentukan ISNU. Ikatan Sarjana NU juga untuk deklarasi pembentukan PDNU. Oh, PDNU. Ya, saya juga ikut juga dari PDNU. Belum masuk aja. Ya pinter sayang, dibuka pinter deh. Berarti kita aneh ya, Dok, ya, PDNU ya, Dok, ya? Iya dong. Saya juga main sama Dokter Rafiq juga, kita satu grup juga di PDNU. Berarti dokter waktu itu lulus tahun 86 ya, Dok, ya? 86 dari Tebireng. Lanjut langsung masuk ke UB ya. Waktu itu Dokter Ali kan sempat setahun ya, Dok, ya? 1 tahun. Maksudnya beliau kan 8992. Waktu itu nun sewu pas tes nggak lolos, terus ikutnya 93 ya. Kepier 1 tahun. Dokter Ali tuh, Bu, seangkatan dengan adiknya Mas Khairon yang sekarang jadi ketua ID Pasuruan. Oh, Mas Arif. Arif ada, Dok. Ketua ID Pasuruan, Arif Junaidi, seangkatan sama Dokter Ali. Kan beliau kan UB-nya masuknya 93 ya, Dok, ya? Betul. 93. Dokter Ali. Berarti nun sewu dokter 86 masuk UB. Ya, Lulus tahun 93 ya. Masya Allah. Waktu itu setelah lulus, Dok, langsung kembali ke sini lagi, Dok, ke Tuban. Malang melintang di offshore ya. Tadi pengalaman keliling Nusantara dulu. Masya Allah, keliling Nusantara ya, Dok, ya? Semua keliling. Habis itu baru kembali lagi. Kembalinya tahun berapa, Dok, ke sini, Dok, izin, Dok? 96 deh. 3 tahun saya ya. Tapi sudah mempunyai klinik-klinik, Dok? Sudah, kalau kliniknya waktu koas saya sudah bikin klinik. Wow. Waktu koas sudah bikin klinik ya, Dok, ya? Iya. Jadi teman-teman yang lulus menunggu SK penempatan dulu PTT ya. Iya, betul. Itu biasanya ada rentang waktu 6 bulan sampai 10 bulan lah dulu ya. Itu ngisi di klinik-klinik saya. Jadi berarti menurut saya kliniknya panjenengan waktu itu ini ya, Dok, ya? Banyak dari teman-teman UB ya, Dok, ya? Ya karena aktivis di UB. Nah, ini salah satu klinik yang saya kembangkan jadi rumah sakit ini. Ini salah satu klinik ya, Dok, ya? Iya. Yang dokter kembangkan menjadi rumah sakit. Saya kembangkan di rumah sakit. Ini tahun berapa, Dok, mulai didirikan, Dok? Ini baru hampir 2 tahun deh. Oh, 2 tahun ya? Semua infrastrukturnya C semua. Kelas C. Ini kelas C? C. Tapi sementara C apa masih D? D karena masih D kan? Nah, saya nanti sudah kerja sama BPJS atau belum ini? Sudah ya. Sudah ini ya, Dok, ya? Sudah BPJS, beberapa asuransi. Sudah akreditasi berarti, Dok, ya? Akreditasinya belum, kan waktu itu kita berdiri saat pandemi. Waktu pandemi kan akreditasi di off kan dulu. Iya, di off kan. Nah, ini Maret nanti baru akreditasi. Masya Allah. Alhamdulillah, Dok, ya. Bisa dikatakan ya sukses lah, Dok, ya. Menurut saya, Dokter, alhamdulillah tadi banyak hal yang Dokter Rafiq ceritakan mengenai CV ya. Baik itu saudara Dokter Rafiq, alhamdulillah semuanya alumni Tebireng ya, Dok, ya. Dan tentunya udah semuanya dokter ya. Misalnya kita sebagai alumni merasa bangga mempunyai sosok
keluarga alumni ya dok ya. Banyak teman-teman yang sukses ya. Ya, tapi salah satunya keluarga Dr. Rafiq juga. Sangat Mohon izin dokter. Mas Soleh ini sudah luar biasa Bu. Sudah punya ya Estung. Jadi nanti tinggal menapaki karir aja ya. Siap. Ini kan sudah anu semua ya. Nanti saya minta tolong pada saat ada kunjungan dari Mabes ke pesantren Tebuireng kan pasti berkunjung di sana. Itu nanti Kawakis yang di sana harus memberitahu jenengan. Nggih, dokter. Nggih, dokter. Saya dengan siapa? Izin Dr. Rafiq, kalau menurut Dr. Rafiq tentang IKPT seperti apa dok? Izin dok. Saya lebih condong ya. Gerakannya Mas Soleh ini yang paling efek sebenarnya. Kalau dijujur kalau disuruh pilih ketua alumni itu yang puantes katanya niki, ya. Buatan yang suka kumpul-kumpul di sana, enggak ya kayak gini ini yang luar biasa, luar biasa. Sejak awal saya sudah bilang loh, yang dibutuhkan tuh yang begini ini, bukan yang luar biasa. Bersyukur, bahagia, silaturahmi. Baru kayak kata, kenal putih-putih, nanti panennya mungkin. Nanti pada saatnya akan panen. Iya, amin. Akan merasa dapat dukungan dari semua. Ini atasannya Dr. Soleh itu dulu alumni saking Ngriki, klinik Ngriki. Dr. Purwo itu Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Mayor Jenderal. Ya kan? Iya betul. Mayor Jenderal. Iya. Niku saking kiri-kiri. Lama. Nanti itu akrabnya Dr. Ubed. Nggih. Oh, akrab banget satu kos-kosan satu. Oh, Masya Allah. Iya. Wah, harus dekat Dr. Ubed saya ini. Iya, dekat Dr. Ubed 20 kilo dari sini. Oh gitu. Iya. Oh, harus ke Dr. Ubed ini ya. Oh, yang penting itu. Tapi kalau Dr. Ubed minta tolong telepon kan Dr. Purwo. Nanti aku yang bilang dari sini. Apalagi Dr. Ubed, beliau informasinya juga linknya bagus juga ya. Ketua PCNU ya dok ya. Masya Allah, ketua PCNU Bojonegoro. Iya. Seorang dokter spesialis ketua PCNU. Sama Pak Mahfud akrab dia. Iya betul. Dr. Ubed. Nyai nih, kantun anu mawon nih. Sama. Amin. Ya pokoknya kalau selalu merapat dengan Dr. Rafiq mawon ya. Kata dengan luar biasa. Kan masih punya waktu untuk begini di sela-sela kesibukannya. Oke? Luar biasa. Nanti tahu tetap kesubuhan. Jalan. Ya alhamdulillah kemarin juga sempat bertemu dokter sama teman-teman IKPT juga, IKPT Pasuruan. Sampai masuk di pusat? Saya masuk di Presnas. Panjenengan masuk di PB kalau nggak salah ya? Iya sebenarnya sih ya sudah nggak tahu tiba-tiba masuk ada nama saya. Oh gitu? Ya iya nggak tanya nggak apa. Tiba-tiba dimasukkan dong? Iya. Saya kemarin sempat masuk ke grup PW IKPT Jatim kemarin tuh. Ya sebenarnya sih semata-mata ya saya gini dokter, izin dok. IKPT ini kalau ingin maju dan berkembang tidak bisa kita terdikotomi di satu daerah. Akan tapi kita harus terkoneksi dengan IKPT yang lainnya gitu loh. Yang benar. Karena kalau misalnya non sewu IKPT terdikotomi taruhlah Jawa Timur, Jawa Tengah sendiri, Jawa Barat, DKI, Banten ataupun luar Jawa sendiri, akhirnya kan susah. Susah. Makanya kenapa non sewu dokter tadi yang Dr. Rafiq sempat tekankan, saya silaturahmi ke sana, ke sini. Yaitu semata-mata itu saya lagi berusaha, dok, bener. Untuk menjalin menghubung. Playmaker kalau Playmaker. Iya, karena kalau kita nggak menghubungkan dok, akhirnya ya mohon maaf, dokter bisa merasakan sendiri. Non sewu misalnya
kita setelah mondok, waktu pas di pondok ya, apalagi pas zaman-zaman kita ya dok ya, kita Nun Sewu dokter dulu kamarnya apa dok Nun Sewu? D Al Jihad. D ya, D ya. Situ banyak kan Tuban ya dok ya di D. Iya di atas kan ya, kalau bawah C. Saya C waktu itu C10 saya dok. Oh 10. Kamar nomor berapa dok? Saya satu kamar sama Pak Kiai Junaidi. Oh. Itu kakak tingkat 2 gitu kan. Oh, berarti bareng sama Dr. Rubet? Iya. Oh, Pak Jun ya, Kiai Junaidi ya. Oh, sekamar sama beliau. Iya. Beliau waktu itu aliyah ya dok ya? Beliau aliyah, beliau lulus aliyah, saya masuk SMA. Nah, tapi beliau pada saat kuliah di Undar kan masih di situ. Iya. Oh, masih di Tebuireng ya dok ya? Nah, beberapa saat masih di situ. Iya. Dokter Nun Sewu dokter, kalau menurut dokter agar IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang seperti apa dok? Siapa tahu dokter punya pemikiran ataupun punya ide. Jadi, memang menurut hemat saya ya, grand design IKPT itu harus ada beberapa yang menjadi apa yang ingin dicapai ya. Jadi mengawali dengan pembentukan jejaring seperti ini, networking itu sudah sangat bagus. Itu sangat bagus. Nah, itu perlu ditingkatkan. Nah, yang punya kapasitas untuk ini ya Presnas ya. Betul. Dari Presnas yang bagaimana grand design-nya. Kalau menurut saya, jangan hanya di ikon nama aja. Ini harus di manage demikian rupa sehingga IKPT Pasuruan nanti bisa berhubungan dengan IKPT Cirebon. Betul. Ya. Kemudian IKPT Banyuwangi misalnya di sana dari segi pengembangan ekonomi misalnya pengembangan ekonomi. Banyuwangi pas panen raya itu misalnya Lombok atau Bawang itu di kawasan mana yang harganya bagus. Nah, ini IKPT bisa menjadi jejaring untuk pengembangan ekonomi. Itu dia. Ya kan? Betul dokter, betul. Itu pengembangan ekonomi dan ini makanya IKPT nasional yang Presnas itu harus berpikir begitu, jangan sekedar kumpul-kumpul aja, ya harus produktif dong. Dokter, harus produktif. Ya, dan ciri khas intelektual itu ya di situ. Tidak sekedar ngobrol-ngobrol jagung-jagung, enggak. Dokter. Datang kita ketemu, berdampak. Ada impact-nya. Nah, impact-nya apa ya itu tadi grand design itu yang harus membuat ya yang Presnas. Nah, kalau saya yang dari daerah ini ya mengusulkan. Jadi jejaring itu harus terbentuk sedemikian rupa sehingga bisa untuk terkoneksi lah dok ya. Terkoneksi ini bagus sekali. Betul dok. Itu bisa dijadikan proyek percontohan. Betul dok. Seperti layaknya kita. Kelebihan kita itu di semua kabupaten nasional ini hampir semuanya. Betul dokter. Setuju saya. Tantangan untuk Presnas ini. Betul dok, betul. Kalau sudah ada semua, kenapa tidak bisa dikembangkan? Betul dok, betul. Ini tolong sampaikan ya nanti. Iya nggak apa-apa dok. Saya terima kasih. Itu juga yang menjadi kegundahan saya juga dok yang dokter sampaikan. Kenapa akhirnya saya mencoba untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya Nun Sewu segala-galanya untuk IKPT semata-mata tadi itu yang Dokter Raufik sampaikan gitu loh. Itu sama, kita satu pemikiran dong, satu frekuensi. Sama, karena izin dokter, tadi kan menurut dokter kan, mohon maaf, jangankan kita bicara antar PW, sama PW tapi beda PC aja, misalnya taruhlah, bener ya dok ya? Jadi networking itu harus di-manage oleh Presnas, harus dikait-kaitkan. Nah, tuh. Dan makanya Tebuirengnya sendiri juga nanti akan berkembang otomatis. Betul. Makanya Nun Sewu dokter, kenapa tadi dokter memberikan spirit motivasi kepada saya juga tentang gerakan yang saya lakukan saat ini. Semata-mata saya mencoba untuk silaturahmi ke sana, terus pindah ke kemana lagi. Semata-mata saya, ya mohon maaf dokter, kalau nggak kita memulai, mereka tidak mungkin akan terkoneksi dok. Ya, betul. Tidak akan terkoneksi. Ya.
Saya lagi, misalnya contoh ya dok ya, saat ini kan saya di Jakarta. Misalnya kita ambil contoh ya dok, misalnya apa namanya konektivitas antara misalnya PW Banten, ya, dok, apa namanya PW Banten dengan PW DKI dan mungkin nanti apa namanya PW Jawa Barat. Suatu saat ketika minimal kan mereka kan agak lebih dekat. Ya. 3 ketua PW itu berkumpul jadi satu, ya kan, membicara hal-hal yang konkret difasilitasi oleh Presnas. Itu yang betul. Banyak hal dok, banyak hal, banyak sangat. Aduh dokter izin dok. Ya. Makanya benar dokter, dengan kita silaturahmi itu banyak ya. Ibarat kata informasi yang kita dapatkan. Ibarat kata misalnya otak kita itu akhirnya kita banyak mendapatkan stimulus atau informasi. Akhirnya memori kita ini kan banyak dok. Akhirnya iya betul. Akhirnya saya tuh berpikir yang tadi dokter bilang itu, kalau bilang potensi udah nggak kurang-kurang potensi. Nggak kurang-kurang. Tinggal ibarat kata misalnya apa sebuah orkestra ya, dirijennya itu harus yang itu yang dibutuhkan sekarang. Jadi memang aspek manajerial pusat, grand desainnya itu mau dianu kemana, ya kan? Nah, itu makanya ini tantangan Presnas. Sebenarnya kita ini apa ya? Hebat dok, hebat. Alim itu luar biasa. Luar biasa. Multi talenta, multidisiplin. Iya, betul. Berarti tantangan ya dok ya? Ya. Mas Hamim itu ya Dr. Hamim. Dr. Hamim itu dari lulusan pertama SMA Wahid Hasim masuk di Brawijaya, ambil SPOG. SPOG-nya di Brawijaya? Di UI. UI. Sampai dia konsultan terus ambil S3-nya juga di sana. Terus kayaknya di sana sama Bu Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani ya. Betul. Jadi dia waktu koas di Brawijaya, saya semester 1. Oh, pada saat beliau koas, panjangnya semester 1 ya dok ya? Jadi masih kan. Berarti kalau sama Dr. Rubet, ya dok ya? Iya. Hampir ya? Iya. Sering ketemu ya? Kakak kelas pas gitu. Nggak kelas pas. Insyaallah. Saya senang sekali gerakan ini luar biasa. Siap dok, siap. Luar biasa. Tinggal bagaimana Presnas ini finishing touch-nya bagaimana? Ya sentuhan akhirnya begini ini. Terus mau di apa? Ini kan sudah luar biasa. Sampai kemana-mana ini sudah menjaring kan loh ya. Menjaring aspirasi, menjaring konektivitas dan lain sebagainya. Nah, tinggal memanage ya yang dari pusat difasilitasi lah nanti misalnya Banten, DKI, terus Jawa Barat, dokter, betul dok. Bukan disputasi apa yang ada di sana. Karena gini dok, izin dok, ya non sewu ya dok ya, bukannya kita tidak butuh materi, tapi alhamdulillah kok secara pribadi, alhamdulillah ya alhamdulillah cukup lah. Yang kita pikirkan ya non sewu dokter, pasti dokter juga banyak informasi, banyak mungkin apa namanya entah seangkatan ataupun siapapun itu yang terkadang ya nun sewu kurang beruntung dan membutuhkan gitu loh. Kalau misalnya tadi yang Dokter Raufik sampaikan ya dok ya, semisal nanti apa ekonomi IKPT ini bisa maju dan mandiri. Kalau kita bicara sebuah organisasi, harapan kita profit, nanti kan dana-dana CSR-nya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif untuk saudara-saudara kita itu ya dok ya. Ya, khusus alumni saya. Dokter. Khusus sudah merangkai sedemikian rupa. Jadi untuk gimana dok Nun Sewu kalau saya boleh dapat informasi sedikit. Ini saya alumni dari Tepung Ireng ini ya. Dokter. Dia kerja di Saudi Arabia 15 tahun. Kemudian di Qatar 5 tahun. Dokter. Pulang ke Indonesia karena tidak punya keahlian dan sebagainya, pekerjaan sudah tidak, akhirnya ngomong sama saya tidak ada kerjaan. Kamu bisa apa? Saya bisa ini. Oke deh, tempat saya fasilitasi. Sekarang buka kantin di situ. Rame, alumni dari Tepung Ireng. Ya, alumni Tepung Ireng loh. Iya, rame. Jadi
Masya Allah, dokter. Berkah maksud ya, saya dok, begitu, yang Masya Allah. jadi saling membantunya di situ. Nggih, dokter, dokter. Nggih. Nanti Nggih. ya seperti itu bisa sangat dikembangkan. Nggih, dokter. Sangat dikembangkan. Nggih, dokter. Yang tadi yang dokter bilang, misalnya Banyuwangi, ya misalnya dok ya, lagi panen cabai lombok ya dok ya, mana kira-kira daerah yang membutuhkan. Kebetulan dokter, yang mungkin dokter sempat lihat saran saya juga dok, ada salah satu alumni Tebireng yang punya pabrik yang di Cirebon tuh dok, dokter sama seperti nama saya, Haji M. Soleh tuh dok. Oh iya. Yang pabrik Surabraja tuh dok, yang kapan hari pernah saya share juga di itu YouTube. Apa usahanya dia? Usahanya pabriknya itu saus ya dok ya. Terus habis itu kecap ya? Alumni. Saya ini punya peternakan. Oh enggak dok. Peternakan ayam close, boiler 150.000. Enggak dok. Terus yang petelur 50.000. Gitu. Kalau yang plus nih sudah yang paling modern deh teknologinya, karena sudah full otomatis, nggak ada tenaga manusia. Jadi sudah teknologi ya dok ya. Sudah semua. Jadi saya impor peralatan teknologinya dari Thailand. Di lantai 1, lantai 2, lantai 3. Itu semua kita tinggal program. Misalnya lantai 1 10 ton gitu, 24 jam otomatis dia sudah sendiri terbagi. Lantai 3 5 ton gitu naik sendiri. Nah, ini saya kepengen membuka jejaring. Teman-teman di KPT mana sih yang kepengen berlatih? Ya mau apa? Baik mau jadi pedagang atau peternak atau apa? Datang ke sini. Masya Allah. Di mana dok izin dok untuk lokasinya dok? Dekat dengan Tuban Kota. Hanya 10 kilo dari Tuban Kota. Kemudian yang petelur ada 50.000. Ya plus juga. Plus juga ya dok ya. Jadi atas bawah. Berarti sudah langsung alat ya dok ya? Tidak menggunakan mohon maaf tangan manusia lagi ya dok ya? Masya Allah. Itu teman-teman yang kemudian belajar. Bisa. Masya Allah. Karena dengan kita menularkan apa yang kita miliki, baik ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kita tularkan itu bukan berarti akan mengurangi kita, malah menambah. Itu menambah, ya kan? Iya. Jadi saya suka sekali misalnya ada alumni, saya kepingin jadi peternak, datang aja ke tempat saya. Saya ajari nanti semua mulai dari A sampai Z. Saya nggak punya uang, tak warai bagaimana cara cari uang. Masya Allah. Kalau bikinan tak ajari semua nanti mulai dari nol, mau dari bagaimana. Yang dokter ingin katakan dok, dokter itu ingin memberi kail tapi bukan memberi ikan ya dok. Iya. Itu dia dok. Itu dokter. Sehingga kalau diberi kail bisa nyari ikan terus. Iya maksud saya itu. Kalau punya keahlian kayak itu yang alim itu bareng saya buka kantin. Satu hari 1 juta dapatnya. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan 30 hari kan sudah rata-rata 25 sampai 30 juta. Kantin rumah sakit ini. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya itulah dok. Kadang hal-hal seperti ini dok yang mungkin harus lebih kita galakkan lagi dok ya, dan kita viralkan dan kita masifkan sesama teman-teman alumni juga dok gitu dok. Karena yang tadi yang dokter bilang, mohon maaf dok ya, tidak hanya kumpul dan tidak ada impact ya dokter bilang itu, tapi kita kumpul yang bisa memberikan kemanfaatan ya dok ya. Ada produktivitas. Ada produktivitas. Ada di situ, ada. Sehingga menurut saya kita kumpul pun semangat gitu loh. Akhirnya kan begitu, ya kan? Ya, akhirnya kumpul sekarang yang semangat kumpul hanya orang-orang yang berada, orang-orang yang sukses, ya kan? Sementara yang lain yang kebetulan belum sukses kan nggak semangat untuk kumpul. Karena itu, tapi coba nanti KPT sudah punya gerakan ekonomi, gerakan networking apa gitu, mereka akan otomatis. Ternyata dok, saya bu, apa yang menjadi pemikiran dokter itu sama. Satu channel ya, Terus saya bukan karena saya sekarang bertemu panjenengan enggak, tapi sama dok, persis dok. Itu yang menjadi kegundahan saya dok. Karena selama saya silaturahmi ya itu dia dok. Memang kalau disampaikan ke Presnas itu dok. bahwa gagasan ini harus
ditindaklanjutin iya, harus di follow up. Di follow up. Jadi tidak hanya sarana untuk berkumpul-kumpulnya orang yang sukses di IKPT, tapi bagaimana akan berdampak total impact-nya itu kepada semua alumni. Dok. Dan itu secara keseluruhan nanti akan kembali ke dokter. Makanya Tebuireng itu semakin akan dokter. Dokter. Tantangannya Presnas itu. Tantangan Presnas, Dok. Sama yang Presnas. Saya kemarin, Dok, alhamdulillah kan mungkin panjenengan kenal Cahyi Rasul, kenal? Yang di Jombang. Mungkin tahu ya. Mungkin tahu ya. Beliau juga SMA WH. Tapi kayaknya angkatannya Dr. Ubed kayaknya. Seangkatan hampir-hampir dengan Dr. Ubed. Beliau tahun 80-83. Oh gitu ya. Nah, SMA. Berarti 80 Mas Hamim dong. Iya, Gus Hamim kan angkatan pertama 78. Tapi sempat ketemu sih. Oh iya, dia adik kelasnya gitu. Iya, betul. Sampai keluar dia masuk. Betul. Alhamdulillah beliau juga menurut saya juga sukses juga ya. Beliau sekarang domisili di Jombang, Dok. Semalam saya silaturahmi, tadi pagi juga sempat ketemu lagi. Kegiatan anunya, Pak? Alhamdulillah kontraktor di bidang PLN, Dok ya. Oh. Ya, vendornya PLN. Vendor PLN. Alhamdulillah juga ini juga beliau mobile dan aktif juga ya untuk menggalakkan IKPT terutama untuk segera berdirinya PW dan PC ya, Dok ya. Kebetulan beliau di lembaga itu ya, Dok ya. Ya, saya kemarin juga walaupun saya di lembaga ekonomi saat ini di IKPT, di Presnas, tapi karena saya diminta untuk membantu beliau agar percepatan terbentuknya PW dan PC IKPT Jawa Barat, Dok. Iya. Kan sampai sejauh ini kan untuk Jawa Barat belum terbentuk PW-nya. Oh, PW-nya belum ya? Belum. Insya Allah sih nanti di tanggal 27 nggak salah gue hari Jumat itu akan ada pengajian Gus Fahmi. Setelah pengajian kita akan muswil itu, Dok. Itu pun kemarin beberapa kali saya ngikutin pertemuan teman-teman ini ya Jawa Barat ya, Dok ya. Ya semata-mata tadi itu, Dok. Kalau kita nggak kenal maka nggak sayang, Dok. Kalau kita nggak dekat maka mereka juga tidak mungkin akan mengenal kita. Gitu loh. Makanya saya merasa ya senang ya bisa hadir bersama alumni yang ada di sana-sana gitu loh, Dok. Semata-mata, Dok. Nanti kalau misalnya kita punya program, kita punya rencana, ataupun dia tadi itu ya, misalnya punya sebuah usaha yang mana kita ingin mengkoneksikan dengan daerah lain, kan mudah komunikasi, kan kita sudah kenal gitu loh, Dok. Betul. Kita tahu juga potensi-potensi apa yang bisa kita garap di sana, ya kan? Atau yang potensi apa yang bisa dijual ke daerah mana ataupun sebaliknya. Itu yang tadi yang Dr. Rafiq bilang menjadi tantangan kita gitu loh, Dok. Tantangan kita. Anda ketua IKPT Tuban ini juga menurut saya visioner, Dok. Kang Muhibbuddin ya. Panjang sudah sempat kepanggil ya, Dok. Sudah. Off-kan dulu. Alhamdulillah sudah banyak hal yang tadi kita bincang-bincangkan ya, Dokter ya. Iya. Terkait mengenai mulai ya CV Dr. Rafiq ya beserta saudara-saudara dokter yang semuanya alumni Tebuireng dan alhamdulillah semuanya jadi dokter, dan tentunya juga tadi banyak hal yang Dr. Rafiq sampaikan ya terkait bagaimana agar IKPT ini bisa lebih maju dan berkembang ya. Iya. Tentunya tadi salah satunya adalah membangun jejaring ya, Dok ya. Networking itu ya, Dok ya. Izin Dokter, mungkin closing statement yang ingin Dokter bagi ke mungkin Presnas ataupun mungkin PW Jawa Timur ataupun PW ataupun PC di seluruh Indonesia ataupun seluruh alumni Tebuireng. Izin Dokter, mohon siapa tahu ada yang ingin disampaikan, Dokter. Nggak apa-apa, Dokter. Ya pastinya tentunya sangat berarti, Dok, untuk kita semua gitu, Dok, untuk kebaikan dan kemajuan IKPT, Dok. Izin, Dok. Jadi teman-teman khususnya di Presnas deh ya. Siap. Saya memberikan, ini bukan closing statement, jadi memberikan usulan ya. Usulan gitu. Jadi menjadi tanggung jawab Presnas untuk memanage demikian rupa
networking IKPT seluruh nasional. Ya. Bagaimana karena kelebihan IKPT itu kan hampir semua kabupaten ada. Tinggal bagaimana Presnas mencermati ya, peluang dari semua cabang-cabang IKPT ini, ya kan? Jadi misalnya ada kelebihan di Jawa Timur yang bisa dibawa ke IKPT DKI. Ya. Betul. Ada kelebihan di Jawa Tengah bisa dibawa ke IKPT Banten dan lain sebagainya. Betul. Dan itu menjadi tanggung jawab Presnas. Betul. Jadi yang kumpul-kumpul itu biar tidak selalu orang yang sukses-sukses deh. Masya Allah. Tanggung jawabnya yang kumpul-kumpul itu bagaimana bisa meningkatkan produktivitas. Jadi total impact-nya itu nanti akan menjadi keseluruhan alumni Tebu Ireng biar merasa menjadi alumni Tebu Ireng. Keberkahannya ada di situ nanti. Betul. Jadi kita harapkan Presnas lebih mengapresiasi gerakannya Dr. Soleh. Ya. Siap. Karena dengan gerakan seperti ini, saya pikir luar biasa. Mereka akan merajut kembali sambil melihat peluang-peluang yang mungkin bisa dikembangkan, di-networkkan, dikerjasamakan dan sebagainya. Jadi, jangan kumpul-kumpul sekedar guyonan aja, tapi guyon yang matang, yang produktif dah. Biar lebih semangat lagi dok ya? Iya, biar lebih semangat lagi, biar lebih merasa menjadi alumni. Biar setelah kumpul pas pulang itu nggak dimarahin sama istri gitu. Kalau kumpul, istilahnya di rumah duit ada, mungkin istri nggak marah dok ya? Iya. Kumpul yang produktif deh. Kumpul yang produktif. Ya termasuk mungkin alhamdulillah Dr. Raufik juga ada beberapa usaha, siapa tahu teman-teman ya, saya persilahkan datang. Istilahnya silakan datang ke Tuban ya, dokter ya. Mau sektor kesehatan monggo. Sektor kesehatan monggo. Peternakan monggo. Jadi broiler saya itu mulai dari kecil, ya. Saya pernah ngembangkan di Jombang, Mojokerto, di Gresik. Ya, tapi dulu itu kan belum ada teknologi yang bagus. Kan semua kandang tuh open. Nah, kalau kandang open itu peluang penyimpangannya tinggi. Ya. Nah, kemudian setelah ada teknologi maju itu saya impor dari Thailand. Jadi bangunannya full tertutup. Nirlimbah ya. Nggak ada limbah sama sekali. Berarti seluruh bangunannya tertutup ya dok ya? Tertutup total. Tadi yang dokter bilang tuh muter tadi ya dok ya? Iya. Untuk telurnya tuh ya dok ya? Itu yang baik yang boiler maupun petelur juga begitu, tidak ada limbah sama sekali. Jadi kita ada di persis kayak di ruangan ini dok. Adem, cuma wind speed-nya tinggi. Wind speed itu kecepatan udara karena itu akan menyedot amonia ya. Amoniaknya dibuang di sedot ya. Terus kemudian di ujungnya sana itu ada cooling pad. Jadi kayak radiator itu air ya kan? Nah, itu yang fungsinya untuk mengendalikan suhu. Semakin air kita putar lebih cepat, suhunya lebih dingin. Nah, kemudian kalau malam hari itu cooling padnya kita matikan. Kendaraan saja. Monggo teman-teman IKPT dimanapun berada yang kepengen studi banding, pengen PKL. Itu lahannya berapa dok luasnya dok? Ada 2 hektar. Ada 2 hektar ya? 2 hektar 150.000 karena close. Jadi efisien tempat. Yang petelur juga begitu. Jadi hanya di beberapa tempat di Jawa Timur kayaknya yang ada gitu. Iya. Salah satunya di Tuban ya punya Dr. Raufik gitu ya. Iya, itu yang. Masya Allah, ini peluang sekali ya bagi teman-teman alumni Tebu Ireng IKPT mulai dari kecil mau persilahkan ke sini. Nanti kita bantu. Kita kesulitan modal tak parahi caranya bagaimana. Masya Allah. Ya, bantu betul ya bagaimana caranya. Siap. Iya dokter, terima kasih dokter atas bincang-bincangnya dokter. Tentunya saya juga terima kasih dengan bincangnya Dr. Soleh ini luar biasa. Masya Allah, saya juga jujur dokter, saya memang pingin sekali dok ke Tuban dok, ingin menemui panjenengan dok. Berkah dok, berkah. Alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan ini dok. Dulu tahun berapa dari itu film? Saya non sewu masuk SMP-nya 91 dokter. Oh sampai pakai tes ya? Iya, SMP aja. Lulus 94, terus lanjut aliyah di Tebu Ireng juga. Aliyahnya ya? Aliyah, tapi nggak sampai selesai ada kebetulan. Kelas 2 pindah sempat ke Paculuguang sebentar.
Terus ya karena bocor uang, terus akhirnya saya diboyong sama orang tua. Akhirnya masuk SMA dok. Oh, Dari situlah jadi kedokteran. merasakan pondok. Oke, gitu ya Dr. Rafiq ya. Oke, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Dari saya dan tentunya Dr. Rafiq ya. Mudah-mudahan Dr. Rafiq sekeluarga ya selalu diberi kesehatan dan kita semua alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Ya, barokah dok. Barokah dok. Matur suwun, matur suwun. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singgahan anu gitu nggih. Tuban Bojonegoro. Ya, ini dekat 20 kilo dah, 21. Nggih. Mau ke sana atau mau ke Tuban nanu ke arah Montong? Sudah janji apa belum sama Mas Dudin? Iya, betul. Udah janji dong. Perempatan ini kira-kira 500 meter Nggih. ini. Oh, nggih. Suasananya asli gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia menu spesial ya, kepala manyung ya dok ya. Nah, kepala manyung ini. Ini sayang, kepala manyung. Nih, lihat ini kepala manyung ini ya. Besar ya. Masya Allah. Bumbu apa kuahnya dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Seger ya. Masya Allah. Ya. Ini dia nih. Kepala manyung nih ya. Allah. Ya, kepala manyung ya, Mas Hafid ya, yang nonton jangan ngira Mas Hafid ya. Maknyus kepala manyungnya. Minumnya durian guys. Operasi itu. Oke, itu saja ya. Selamat menikmati kepala manyung ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.